Yeay. Ya, balik lagi bersama kita berdua, Ya. Couple Opinion Channel. Ya. Kali ini kita akan membahas video yang berbeda lagi. Kenapa berbeda? Karena kita akan membahas mengenai nungguin ya. Jadi di video kita kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa rumah mewah. Rumahnya mewah-mewah semua, tapi sayangnya rumah itu hantu. Jadi yang nempatin bukan orang. Ada orang juga, tapi ada hantunya juga, lebih banyak hantunya. Oh. Makanya dibilang rumah mewah yang berhantu. Sayang banget loh, rumahnya gede-gede banget. Tapi biasanya emang rumah-rumah berhantu itu rumah-rumah yang gede ya. Iya sih. Kayak rumah Pondok Indah, terus di luar negeri juga rata-rata model rumahnya gede-gede kayak rumah kastil gitu. Iya, kebanyakan sih kayak gitu. Mungkin karena kebanyakan ruangan kali ya, jadi nggak ada yang nempatin. Bisa juga mungkin. Jadi kalau misalnya kalian punya rumah gede ya, daripada ditinggalin sama hantu, mendingan dibikinin kos-kosan. Nah, that's why. Ya kan? Nambah temen, nambah penghasilan. Oke, kita masuk ke rumah mewah berhantu yang pertama. Magnolia Mansion di New Orleans, Los Angeles. Ini rumahnya tuh terkesan mewah dan indah, namun rumah ini tuh sebenarnya memiliki catatan sejarah sebagai salah satu rumah berhantu. Dari luar sih bangunannya terlihat sangat terawat ya, tapi sebenarnya rumah ini tuh udah berusia 159 tahun. Dan rumah seharga 3,4 juta pound sterling ini atau sekitar 64 miliar menyimpan berbagai cerita misteri. Jadi beberapa orang pengunjung atau orang yang nginep di sana itu kadang sering digangguin sama penunggu di sana. Makhluk halus. Ya, bahkan penjaganya kadang-kadang tuh kalau sudah ketemu sama situasi yang benar-benar di luar dari nalarnya dia tuh akan berlari ketakutan. Penjaga rumahnya. Jadi Berarti dia sering lari dong. Kan sering ada penampakan. ya, jadi menurut catatan sejarah sebenarnya rumah ini tuh dulunya pernah jadi markas Palang Merah Amerika pada saat Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Jadi banyak yang meninggal lah istilahnya di dalam rumah itu. Nah, kematian paling pertama yang terjadi di rumah itu ketika arsitek yang bangun rumahnya itu tewas, ya kan, dipukul orang tapi nggak tahu siapa yang ngebunuhnya. Tewasnya di rumah itu? Di rumah itu tewasnya. Oh, diketemukan tewasnya itu karena terpukul, tapi iya. tidak diketahui siapa yang memukul. Nah, setelah si suaminya si arsiteknya itu meninggal, tewas, nggak lama istrinya juga ikut tewas. Tewasnya kesambar petir. Nah, rumah ini udah sering berpindah tangan ya, udah sering dijual belikan ya, udah berpindah kepemilikan lah istilahnya. Cuma setiap berganti pemiliknya itu pemilik yang baru tuh selalu bilang bahwa mereka tuh sering merasakan kehadiran iya, aroma mistis, dan kadang-kadang suka ada kayak gelas pecah sendiri atau benda-benda bergerak. Bahkan di situ tuh di dalam kamar itu ada satu patung ya, patungnya itu kadang-kadang suka bergerak, berpindah-pindah tempat, bahkan sering kali patungnya tiba-tiba menatap pemilik yang baru. Jeng kayak gitu menatap. Scary banget. Jadi walaupun dikasih rumah itu suruh tinggal di situ, kayaknya mikir-mikir dulu deh. Ya, dan rumah hantu berikutnya adalah Lamont Mansion. Mansion. Yes, mansion. Rumah ini sebelumnya adalah rumah seorang nelayan, rumah sederhana dengan pemandangan yang indah. Sampai pada suatu saat Robert Lamont membeli rumah ini dan merombak rumah ini
menjadi sangat mewah. Sejak saat itulah teror hantu di rumah ini dimulai. Nah, jadi teror awal horor di rumah ini terjadi ketika Robert Lamont itu mulai menempati rumah ini, merenov dan menempati rumah ini. Jadi diceritakan di situ setelah dia tinggal di situ, dia mulai mendengar suara-suara aneh. Pertama dia mendengar langkah kaki. Ya, padahal tidak ada siapa-siapa di situ, tapi dia mendengar langkah kaki. Lalu kejadian berikutnya, dia melihat jendela buka tutup sendiri, tapi nggak copot, buka tutup doang. Terus? Nah, dan yang nggak kalah serem lagi, si Robert ini pernah melihat penampakan sesosok wanita. Tapi dulu waktu masih rumah sederhana itu, yang rumah nelayan nggak kenapa-napa? Enggak, jadi ceritanya tuh setelah dibeli sama Robert Lamont itu, terus direnov jadi besar, jadi mansion gitu, mulailah di situ teror makhluk halus mengganggu. Mungkin banyak kecelakaan kali ya waktu pembangunan ya. Mungkin juga, tapi nggak dijelasin di legenda yang beredar, tidak dijelaskan hal itu. Cuma dijelaskan pokoknya begitu Robert tinggal di situ, dia selalu diganggu oleh roh-roh halus. Ya, jadi setelah 14 tahun si Robert tinggal di rumah itu, akhirnya dia meninggalkan rumah itu. Udah nggak tahan tuh ya? Yes, dia nggak tahan, mungkin diganggu-ganggu oleh sosok-sosok halus. Dia meninggalkan rumah itu sampai akhirnya dia meninggal di tahun 48. Nah, pada tahun 70, jadi dari sejak Robert meninggalkan rumah itu sampai tahun 70 itu rumah kosong. Legenda-legendanya tetap ada, legenda-legenda makhluk halus tetap ada, makanya orang nggak berani tinggal di situ. Hingga pada tahun 1970 ada satu keluarga yang membeli rumah tersebut. Sial banget deh gue. Ya, sebuah keluarga menghuni rumah mewah itu. Namun baru beberapa hari mereka tinggal, mulai lagi diganggu-ganggu oleh roh-roh halus, roh-roh kasar, roh-roh halus. Ceritanya mereka itu jadi melihat penampakan, melihat satu sosok bayangan hitam dengan wajah pucat yang sering berkeliaran di lorong-lorong rumah. Iya kan, kalau rumah-rumah di luar negeri kan dia kan modelnya lorong-lorong gitu. Ya, mansion. Kalau mansion kan dia rumahnya besar, terus lorong-lorong, di sampingnya kamar seperti itu. Nah, beberapa kejadian janggal ini membuat istri penghuni rumah menderita sakit jiwa. Jadi sampai sakit jiwa? Yes, karena digangguin roh halus, jadi dia sakit jiwa. Setelah 6 bulan dihuni, rumah tersebut kembali kosong. Jadi jadi keluarga yang tadi menempati itu, dia cuma tahan 6 bulan. Habis itu dia get out. Rumah itu kembali kosong. Nah, beberapa pemilik sesudahnya rumah itu sempat ditempatin sama beberapa keluarga berkali-kali. Cuma memang nggak tahan lama karena memang mereka itu selalu diganggu. Memang keluarga yang nempatin di situ itu memang mereka semua mengaku mereka pernah diganggu. Seperti itu. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1988 rumah itu terbakar. Dibakar orang? No, kesambar petir. Ini benar. Ini benar. Ya, jadi rumah itu tersambar petir sampai kebakaran, hangus semuanya. Tapi yang anehnya itu tanaman-tanaman di sekeliling rumahnya itu nggak ada yang ikut terbakar. Jadi cuma rumahnya doang yang kebakar? Ya, rumahnya terbakar. Kesambar petir, rumahnya terbakar, tapi pohon-pohon di samping rumahnya itu nggak ada yang terbakar. Seolah-olah tuh itu rumah tuh memang dikutuk gitu ya. Itu rumah tuh memang dikutuk. Sampai sekarang rumah itu tidak direnovasi. Sampai sekarang rumah itu masih seperti bentuk saat terbakar, kosong-kosong. Tinggal puing-puingnya. Yes, tinggal puing-puing. Oke, next kita masuk ke rumah mewah selanjutnya. Rumah mewah
berhantu selanjutnya ini ada di Indonesia. Oh my god. Ada di Indonesia, tepatnya berada di Surabaya. Kayaknya tahu nih namanya. Kalian pasti tahu lah namanya, Rumah Darmo. Itu rumah gede banget loh. Iya, Rumah Darmo. Gede banget rumahnya. Kalau ngeliat fotonya ya, kayak tuh luas, gede, terus kayak ada lobinya gitu kan? Ya, dia kayak apa ya? Kayak bukan rumah, kayak hotel ya. Kayak hotel, iya kayak hotel, kayak mungkin mau dibangun hotel atau apa gitu ya. Tapi katanya sih itu memang rumah. Soalnya dia memang rumah itu di komplek perumahan elit. Ya, komplek perumahan elit namanya Darmo ya, nama kompleknya. Rumah yang dulunya megah ini sekarang terbengkalai. Rumah mewah tingkat 3 di Surabaya, Indonesia ini menjadi yang paling dihindari. Terlalu banyak cerita mistis yang membungkus masa lalu dari rumah ini. Jadi kisah ini diawali ya, kisahnya itu. Jadi menurut kisah yang beredar, si keluarga yang menempati rumah ini, dia itu melakukan pesugihan. Melakukan ritual pesugihan supaya dia kaya raya. Nah, tumbalnya ini juga nggak tanggung-tanggung. Tumbal yang diminta ini bukan sekedar hewan atau apa, tapi manusia. Jadi dia minta tumbalnya itu manusia. Berjalanlah terus seperti itu, lama-lama si pemilik ini mau berhenti gitu loh. Karena menurut mereka udah susah nih cari orang untuk dijadiin tumbalnya, ya kan? Udah kehabisan kali ya, udah kehabisan stok. Akhirnya mereka tuh mikir nih, apa mendingan pergi aja ya. Mereka berpikir dengan pergi bisa menyeberangi melepaskan lautan, istilahnya kan begitu kan, kalau ada di apa ya namanya, mitos. Kalau misalnya nih kita nih udah beda pulau itu tuh udah kutukannya udah putus. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk pergi berlayar lah. Pergi berlayar. Nah, habis itu katanya sih perahunya tenggelam, kapalnya tenggelam, dan sampai sekarang itu nggak diketemukan kapalnya. Satu keluarga itu tenggelam semua di laut. Iya. Jadi dan di rumah itu yang ditinggalin itu cuma pembantu sama baby sister doang. Dan itu akhirnya mereka juga terbunuh di rumah itu. Nah, tapi menurut isu yang beredar ya, katanya sih ada seorang wanita yang suka nyuruh orang untuk naburin bunga di rumah itu. Katanya sih ahli warisnya, tapi ya walaupun diwarisin juga kayak susah juga ya ngurusin rumah kayak gitu ya. Ntar yang ada istilahnya kutukannya malah pindah lagi. Tapi selama itu rumah itu nggak ditempatin? Nggak ada. Nggak ditempatin. Jadi akhirnya dibilang ya udah ini rumah kutukan atau rumah darmo. Dan rumah itu sekarang terbengkalai dan dijadikan wisata mistis, wisata uji nyali sama orang-orang. Tapi yang udah tiap orang yang uji nyali di situ memang pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis ya. Iya. Ya, dan rumah hantu berikutnya adalah Sweepy Mansion di Michigan. Nah, sebenarnya Sweepy Mansion ini adalah rumah yang sangat indah. Kita bisa melihat danau Michigan dari dalam rumah. Namun rumah bak istana ini nggak seindah yang terlihat di gambar. Nah, jadi rumah mewah ini desas-desusnya itu ditinggali oleh hantu pasangan suami istri. Jadi suami istri dari masih hidup sampai sudah jadi hantu masih tinggal di rumah itu. Oh, so sweet. Dan mereka itu selalu bergentayangan di rumah itu.
Jadi awalnya rumah ini tuh merupakan hadiah pernikahan ya, hadiah pernikahan pada tahun 1917. Nah tiba-tiba selang beberapa tahun kemudian pasangan baru menikah ini meninggal secara misterius di rumah ini. Nah setelah kejadian meninggalnya pasangan suami istri itu, rumah ini dikosongin selama 50 tahun. Lama juga ya, Ya, mulai setelah saat rumah kosong itu, saat itulah ada muncul cerita-cerita horor di rumah itu. Jadi konon desas-desusnya itu banyak orang yang melihat sosok Laura dan suaminya muncul dari balik jendela. Jadi kedua sosok yang nampak di balik jendela itu digambarkan oleh orang-orang yang melihat itu ekspresinya tuh ekspresi sedih. Bukan ekspresi nakutin jureng gitu, enggak, tapi dia ekspresi sedih gitu, murung pasangan suami istri itu. Mungkin ada sesuatu misteri kali ya. Ya mungkin di balik kematiannya, biasanya kan begitu. Dan masyarakat sekitar juga bilang mereka sering dengar suara suara erangan atau suara jeritan gitu loh, kayak orang kesakitan dari rumah tersebut. Rumah berhantu berikutnya adalah Winchester. Winchester yang di film itu ya? Ya, di San Jose. Udah pernah nonton filmnya? Udah, cuma ketiduran. Nah, sayang sekali. Jadi kurang lebih yang diceritain di film itu memang kejadian aslinya. Jadi rumah ini terletak di San Jose, Amerika Serikat. Rumah ini merupakan rumah indah, mewah. Pemiliknya adalah Sarah Winchester dan suaminya William Winchester. Keluarga Winchester adalah keluarga terpandang, di mana mereka adalah perancang senjata terkemuka di Amerika Serikat pada zaman perang. Jadi keluarga Winchester ini memang terkenal ya, mereka bangsawan karena mereka memproduksi senjata. Kan ada senjata laras panjang, namanya itu Winchester, diambil nama dari nama keluarga ini, mereka yang membuat senjata ini pada zaman perang. Nah, namun semenjak William meninggal, dimulailah horor atau cerita-cerita horor mulai muncul di rumah ini. Konon katanya rumah ini itu ditempati oleh roh-roh halus yang meninggal akibat dari senjata yang dibuat oleh keluarga Winchester. Oh, jadi setiap korban yang meninggal karena ditembak pakai senjata itu, yes, kayak gitu? Iya, mereka menghantui di rumah tersebut. Nah, karena sering diganggu, istrinya yang bernama Sarah itu, dia minta bantuan ke pakar spiritual atau yang biasa disebut dengan orang pintar. Minumnya tolak angin. Ya, jadi dia minta bantuan ke orang pintar tersebut. Kenapa nih gue kok selalu diganggu mulu? Ada apa sih? Terus apa cara menangkalnya? Nah, orang pintar tersebut mengatakan satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah kamu harus membangun terus rumah ini. Kamu harus tambahin kamar, harus dibangunin kamar, terus bangun lagi, tambah, pokoknya ditambah terus, direnov terus rumah ini. Atau kalau kamu nggak ngelakuin itu, kamu bakalan tewas mengenaskan katanya. Jadi makanya dia akhirnya bangun terus ya? Iya, sampai nambahin kamar, lama-lama jadi rumah lagi gitu. Iya, sampai jadi pada saat dia meninggal itu, dia akhirnya meninggal karena tua. Pada saat dia meninggal itu total itu kamar yang dia bangun di rumah itu sampai 160 kamar. 160 kamar banyak juga ya, kayak hotel. Ya banyak banget itu 160 kamar, bayangin. 160 kamar, kamarnya dapurnya ada 6, terus ada 13 kamar mandi, terus ada perapian juga banyak. Nah, selepas dia meninggal, rumah ini tuh kosong. Namun cerita-cerita mengenai mistisnya rumah ini tuh tetap berkembang. Jadi lama-kelamaan rumah ini tuh jadi kayak wisata mistis gitu. Kayak rumah Darmo. Nah, dan pengunjung-pengunjung yang berwisata mistis di rumah ini juga memang ngerasain
ngerasain hal-hal mistis kayak misalkan ada suara-suara aneh, ada suara-suara langkah, ada pintu yang kadang terbuka sendiri, ketutup sendiri. Nah terus konon katanya di lantai 2 itu sering dilihat sesosok bayangan dengan menggunakan pakaian bangsawan gitu, kayak orang terpandang bangsawan gitu. Nah konon katanya itu adalah hantu dari William. Oh, jadi si Williamnya juga di situ. Ya katanya sih, konon katanya si William terjebak di rumah itu, makanya dia sering menghantui. Seperti itu. Nah, tadi tuh rumah-rumah mewah yang berhantu. Jadi dari luar negeri dan di dalam negeri. Ya, banyak ya ternyata ya. Dan rumahnya tuh yang rumah-rumah bener-bener gede-gede banget ya. Iya, memang biasanya begitu sih kalau rumah-rumah hantu biasanya tuh gede-gede seperti itu, mewah-mewah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan kalau misalnya kalian suka sama channel kita, kalian boleh Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian akan selalu mendapatkan notifikasi setiap kali kita update video-video terbaru. Dan akan masih banyak lagi video-video seru-seru lain yang akan kita upload. Ya. Makanya jangan lupa subscribe. Yes, betul. Akhir kata, Couple Opinion Channel Korek-korek terus.